Yosa, kembali lagi di Kako ini dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1066 yang berjudul Tekad Ohara dengan cover story Germa Double Six. Di sana terlihat Sisa dan Germa lainnya telah sampai di Germa Kingdom. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan atau diperlanjutkannya perdebatan yang terjadi antara kelompoknya Sanji dan juga Saka, yang mana ya di sana Franky terkejut bukan main atas perkataan Vegapunk sebelumnya. Di mana Franky mengatakan, apa ini artinya? Di masa lalu kota futuristik seperti ini itu ada, yang bener aja woi. Dan Saka menjawab kalau sebenarnya itu hanya sebatas teori belaka, tetapi di dunia arkeologi pernah ada seseorang pria yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu tentang kerajaan itu. Kemudian dia menemukan sebuah mesin yang cocok dengan tanggal pembuatannya dengan teorinya di suatu tempat. Dan setelahnya di sini ya Robin memotong perkataannya Saka itu dengan mengatakan, apakah mesin itu diproduksi di abad kekosongan? Lantas mendengar itu ya, Saka berbalik tanya kepada Robin, berapa banyak yang kau tahu tentang itu? Dan kemudiannya memasuki halaman berikutnya, Robin di sini mengatakan kepada Vegapunk atau Saka ini ya, apakah kau tahu sesuatu tentang itu? Dan Saka menjawab, kalau yang kuingat di sini hanyalah cerita yang menyakitkan, yaitu tepat 22 tahun yang lalu tempat kelahiranmu Ohara dihancurkan dengan Buster Call. Dan aku pikir alasan itu dihancurkan itu karena Ohara tahu keberadaan daripada suatu kerajaan. Dan Saka kembali melanjutkan perkataannya dengan kembali mengatakan kalau pada abad kekosongan pernah ada peradaban yang sangat maju. Dan kemudiannya sejarah tentang pertempuran kerajaan tertentu dengan 20 kerajaan yang dimenangkan oleh 20 kerajaan itu, yang kemudiannya mereka yaitu 20 kerajaan membentuk suatu world government yang dunia kenal pada saat ini. Dan untuk memastikan tidak ada yang melanjutkan ideologi kerajaan itu ya, mereka telah menghapuskan keberadaannya daripada sejarah. Dan mendengar perkataan Saka di sini, Nami terkejut bukan main. Ternyata ada cerita seperti itu. Sementara Usopp juga panik. Apakah cerita itu benar? Bahkan Sanji ya terlihat sungguh panik di sini dengan berteriak kepada Vegapunk. Tunggu sebentar Vegapunk. Bukankah dengan begitu orang-orang yang mengetahui ceritanya ini adalah? Dan Saka menjawab, ya, mereka telah dilenyapkan. Yang tentu di panel berikutnya, Nami dan Usopp kepanikan di sini dan mulai bertingkah untuk tidak mendengar cerita itu lagi. Bahkan Sanji makin panik dan panik kepanikannya dan mengatakan, lalu kenapa kau dengan mudahnya menceritakan ini? Dan Saka menjawab, sudah kubilang itu hanya teori para peneliti di Ohara yang membuat teori dari berbagai penelitian. Apakah kau pikir pemerintah akan mendengar dari orang kuat seperti kau? Dan perlu diketahui bahwasannya pemerintah telah diakui bahwa teorinya adalah suatu kebenaran, bukan? Dan di sini ya Robin bertanya kepada Vegapunk atau Saka ini, menurutmu siapa yang membicarakan kita seperti itu? Dokumen pentingkah? Tidak, aku juga mirip denganmu. Bahkan jika saya bekerja dengan pemerintah, jika saya membicarakannya, saya akan dilenyapkan dengan sekejap, jawab Saka di sini. Kemudian di halaman berikutnya, Usopp semakin panik dan tidak mau mendengar lebih banyak tentang cerita itu. Tetapi di sini ya Robin mulai mengatakan, bagaimana kau tahu tentang kerajaan itu, Vegapunk? Karena setiap literatur yang dikumpulkan di Ohara itu telah dilenyapkan. Dan Saka menjawab, pada hari itu dunia sedang gempar, tetapi kehendak Ohara masih hidup. Pulau cendekiawan Ohara yang sangat terkenal di seluruh dunia karena pengetahuannya hancur dalam satu malam dengan seseorang gadis tunggal sebagai penyintasnya. Pemerintah dunia melabeli mereka sebagai kelompok sarjana jahat yang merencanakan untuk mengambil alih dunia. Dan sekitar beberapa bulan kemudiannya setelah kejadian itu, aku, Vegapunk, pergi ke Ohara yang telah menjadi ladang yang terbakar. Dan sekedar info ya, aku ini yaitu Vegapunk merupakan seseorang kenalan lama dengan pimpinan cendekiawan Profesor Clover. Dia cerah seperti bunga. Dan mendengar ini, tentunya Robin merespon, apakah kau kenal dengan Profesor Clover? Kemudian Saka menjawab kalau Profesor Clover sangat tertarik dengan abad kekosongan itu, di mana saya mengenalnya
sebagai seseorang petualangan yang mengumpulkan setiap literatur di seluruh dunia. Dia telah berulang kali ditangkap dan dipenjara 10 kali oleh Angkatan Laut, tapi tetap saja ia menjadi terkenal sebagai arkeolog nomor 1 di dunia. Lalu dia mengumpulkan semua cendekiawan di Ohara, kemudian Ohara menjadi tempat perlindungan bagi para arkeolog. Tetapi pada akhirnya itu adalah hal yang tragis bagi seorang pria berbakat seperti itu. Yang ketika saya pergi ke sana, saya tidak percaya mereka bahkan membakar pohon pengetahuan, di mana itu benar-benar membuatku terkejut. Kemudian ketika saya pergi ke danau di area tengah ya, saya menemukan suatu banyak literatur tenggelam di sana. Nah, melihat pulau mereka terbakar karena bas terkal, para cendekiawan berusaha menghentikannya. Mereka mati-matian untuk melindungi keberuntungannya yang tersisa untuk masa depan. Di mana prajurit yang tidak tahu apa-apa melihatnya, tetapi mereka tidak menyadari nilainya. Itu adalah kemenangan besar bagi Ohara, di mana ketika saya melihatnya, air mataku tidak akan berhenti mengalir. Dan kemudiannya di panel berikutnya terjadi flashback di sini ya, di mana lebih tepatnya flashback antara Robin dan juga Olivia pada saat itu. Dan juga ada flashback orang-orang Ohara yang menyembelungkan semua buku ke danau. Yang mana ya, mengingat itu membuat Robin mengeluarkan air matanya di sini dan juga ingusnya. Dan di panel berikutnya kita melihat ya, Nami Sanji terlihat marah dengan Vegapunk karena membuat Robin menangis di sini. Di mana Nami mengatakan, "Tomate, oi Helm, kau membuat Robin kami menangis." Sementara itu Sanji mengatakan, "Aku tidak akan memaafkanmu, Vegapunk, lepaskan kaki kami." Tetapi di sisi lainnya Robin bertanya kepada Vegapunk, "Ohara memang mencoba mengekspos kerajaan itu seperti yang Anda prediksi. Tetapi apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan literatur di danau itu?" Dan di sini ya Saka menjawab, "Waktu itu sebenarnya aku ingin membawanya ke Pangazat, tetapi permohonanku itu ya tidak digubris atau didengar oleh petinggi pemerintah. Tetapi pada hari itu juga saya bertemu dengan orang-orang itu." Dan ya, terjadi flashback di sini. Flashback di mana 22 tahun yang lalu di Ohara di West Blue, yang mana beberapa bulan kemudiannya setelah kejadian insiden bas terkal. Dan kita melihat ya sosok Vegapunk di sini. Siapa orang-orang di reruntuhan itu? Apakah itu raksasa? Tanya Vegapunk di sini ya, yang berada di sana. Dan kita juga bisa melihat ada raksasa di sana yang terlihat melakukan sesuatu di dekat danau. Dan seorang Vegapunk kembali bertanya-tanya, tetapi mengapa para raksasa itu ada di sana? Apa yang akan mereka lakukan di sana? Apakah mereka tahu nilai buku-buku itu? Dan di panel yang sama kita melihat ya seseorang di atas bukit di belakang Vegapunk ada seseorang yang mengatakan, "Yoi, sudah lama Vegapunk. Aku tahu itu kau dan aku bisa mengenalimu dengan melihat rambutmu yang menonjol itu." Dan pada halaman berikutnya kita diperlihatkan ya sosok Vegapunk di usia 43 tahun, sementara Dragon usia 33 tahun. Yang di sini ya kita bisa melihat sosok di antara keduanya. Dragon dengan penampilannya yang begitu sangar, di sini kita bisa melihat ya tanpa tato di wajahnya. Sementara Vegapunk pria dengan bentuk yang aneh di sini, yang mana kalian bisa melihatnya sendiri. Tetapi di sini Mimin ingin mengatakan bahwasannya, dan mungkin kita akan bahas di next videonya, kalau fix ini fisik orang suku bulan. Ya, ini benar-benar mirip dengan fisik orang suku bulan. Pertama, gak ada leher. Kemudiannya, selangkangannya aneh, kakinya begini. Dan apakah ini akan memperkuat dengan pernyataan kita di video sebelumnya? Ya, bagaimana menurut kalian? Dan di halaman berikutnya kita melihat ya Vegapunk dan Dragon saling berbincang-bincang di sini. "Oi Dragon, kenapa kau ada di sini?" tanya Vegapunk. Tetapi Dragon mengatakan, "Kalau itu kalimatku. Tetapi BTW Vegapunk, kepalamu itu menjadi lebih besar dari sebelumnya ya." Dan Dragon kembali mengatakan kalau dia merupakan kenalan daripada Clover. Dan Vegapunk menjawab, "Oh, jadi kau juga kenalannya ya? Aku mengenalnya ketika dia adalah seorang pria kasar yang berkeliling dunia. Tetapi untuk melabelinya sebagai seseorang yang mencoba menghancurkan dunia adalah sulit dipercaya. Itu pasti manipulatif informasi dari pemerintah." Tetapi di sini ya Dragon menanyakan sesuatu kepada Vegapunk. "Apakah kau tertarik dengan raksasa itu? Aku baru saja memeriksanya sebelumnya. Mereka bukanlah bandit, tetapi mereka datang dari Elbaf. Mereka tahu nilai sastra buku-buku itu. Dan kapten mereka merupakan pria aneh dengan perban menutupi tubuhnya." Dan di halaman berikutnya masih ada scene yang sama. Dragon kembali mengatakan kalau pria aneh dengan perban itu ya mengatakan, "Aku
Aku tidak akan membiarkan aset yang ditinggalkan oleh Ohara terhapuskan begitu saja. Dan kemudiannya di sini ya Dragon mengatakan soal ketidaktahuan pemerintah soal buku-buku yang ada di sana merupakan aset yang sangat berharga, yang mana karena itu mereka tidak menghancurkannya, membuat Dragon sangat bahagia atau senang. Sementara itu di panel berikutnya Dragon cukup lelah mendengar suatu pernyataan atau perkataan dari Vegapunk, dan Dragon menyatakan kalau Vegapunk ini ya bahkan telah menjadi anjing gembala pemerintah meskipun kami revolusioner telah mengundangnya. Dan di sini ya Vegapunk menjawab, jangan konyol, bahkan dengan kebijaksanaanku kau menolaknya teknologi apa yang bisa dibuat oleh tentara Anda yang malang itu. Sementara di satu sisi pemerintahan dunia adalah organisasi yang besar, khususnya angkatan laut. Ada banyak orang di sana yang bisa mengertiku. Jangan kalah tujuanmu, Dragon. Dan di sini ya Dragon menjawab, aku tahu, tapi dengan kejadian ini benar-benar membuatku marah. Atas nama hukum mereka memukuli dengan kekerasan peneliti yang tak berdaya seperti itu hanya karena mereka memiliki pendapat yang tidak masuk akal. Aku akan membuat pasukan yang bisa melawannya. Lihat saja Vegapunk, aku akan mengubah dunia. Aku tidak akan membiarkannya kematian Clover dan kehendak Ohara sia-sia. Dan scene kembali ke timeline saat ini, di mana Sokka mengatakan tahun itu Dragon bersama dengan Emperor Ivankov dan juga Bartolomeo membentuk suatu tentara revolusi yang mengejutkan dunia. Dan mendengar perkataan itu ya Robin merespon dengan mengatakan, Dragon dan juga Profesor Clover adalah kenalan, aku tidak pernah tahu soal itu. Sementara di sini Nami mengatakan, ayah Luffy sangat bersemangat Vegapunk, mengapa Anda merombaknya? Tahu mereka saling kenal begitu. Dan di sini Franky mengatakan, aku terkejut mengapa Kuma menyelamatkan kita. Sementara itu ya di sini Sanji mengatakan ternyata bajingan Iva itu adalah salah satu tentara pendiri revolusi. Dan kemudiannya kita bisa melihat ya di sini Usopp bertanya-tanya mereka semua ke Elbaf, dan kemudiannya Sokka kembali melanjutkan perkataannya, sastra Ohara adalah memang tidak jatuh ke tangan pemerintah. Tetapi karena aku sangat tertarik, aku diam-diam masuk ke Elbaf, dan mereka ya membiarkanku untuk membaca semua dokumen yang ada di sana. Dengan kata lainnya, aku telah membaca semua tentang Ohara di dalam kepala saya untuk kemajuan penelitian saya juga, di mana rahasia dunia dan itu semua. Dan di halaman berikutnya kita melihat ya Robin sambil menangis mengatakan nama kapten raksasa itu adalah Saul bukan? Dan Sokka menjawab, kalau saat ini dia sedang bersembunyi, tidak ada yang akan mengungkapkan keberadaannya. Dan di sini ya Robin merespon terima kasih kepada Dr. Vegapunk, tolong jangan biarkan pertempuran Ohara sia-sia. Yang mana di sini ya Sokka meresponnya dengan mengatakan kalau saya adalah sekutu bagi setiap sarjana atau ilmuwan. Itulah sifat saya sebagai peneliti. Dan kemudian di panel berikutnya sepatu yang dikenakan Nami dan yang lainnya bergerak maju dengan sendirinya hingga membuat kru Mugiwara Ichimi cukup kaget di sana. Dan di sini ya Sokka mengatakan kalau dirinya masih tidak bisa melepaskan kalian. Ikuti aku, ada beberapa hal yang ingin aku tunjukkan. Dan scene pun berpindah ke tempat lainnya yang dimana itu adalah rombongannya Luffy yang berada tepat di hadapan robot kuno di sana. Dan di sini ya kita melihat Luffy mengatakan, "Oi, tidak ada tempat untuk mengendarainya Chopper. Saya mengerti, jadi ini adalah tipe otomatis. Kalau begitu, pindah, bergeraklah robot." Di mana teriak Chopper di sini. Tetapi Luffy mengatakan tidak, itu mungkin punya nama. Mungkin kita akan memanggilnya nama itu untuk memindahkannya. Tetapi lagi asik-asiknya Luffy dan Chopper di sini ya, Bonnie mengatakan, apakah kau itu anak-anak? Itu tidak akan membuatnya bergerak Bagayaro. Dan di sini ya Luffy berteriak mengatakan, minggir Robonosuke. Sementara Chopper mengatakan, bergeraklah Robo King. Dan seketika ada reaksi di sana yang membuat Luffy kaget.
kaget, robotnya meledak. Dan di halaman berikutnya kita melihat ya seseorang muncul dari robot itu. Tolong bantu aku, sialan itu masih gagal. Seseorang tolong bantu saya. Sementara itu melihat itu ya, Luffy mengatakan, ada apa dengan orang ini? Situasinya seperti Kinemon dan aku akan membantumu. Iya, kita bisa melihat di sini ya, Luffy terlihat mencoba menolong kakek-kakek itu. Sementara itu ya, di sisi lainnya kita melihat Bonnie yang sangat kaget dengan sosok itu. Dan kemudiannya di panel berikutnya sosok ini ya berbicara kepada Luffy. Oh, kau adalah putra dragon bukan? Aku tahu kau akan datang ke sini. Selamat datang. Dan juga kau Bonnie, kau sudah besar rupanya. Iya, aku sangat senang kau baik-baik saja. Sementara itu ya, di sisi lainnya kita melihat Luffy yang kaget karena kakek itu melayang di udara. Tetapi sosok ini yang merupakan Vegapunk mengatakan, bukankah kau memakai juga di sana? Iya, ada fungsi di sepatumu itu. Tekan tombol samping saat Anda menarik tuasnya ke bawah. Dan duar di halaman berikutnya, mereka semua ya melayang di udara. Dan kita diperkenalkan sosok Vegapunk, ilmuwan jenius bagian daripada SSG. Dan chapter kali ini berhenti di sini dan yos.